Selamat malam, Shalom. Segala puji syukur bagi Tuhan karena kasih-Nya sehingga pada malam hari ini kita kembali dihimpunkan dalam ibadah kebaktian PWGT, dan pada malam hari ini yang mendapat jadwal pelayanan adalah keluarga Nyonya Arwan Gayang Bado dan keluarga Nyonya Sabrina Elmadao. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Dan saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati nama-Nya serta kenangkan, puji saja sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita duduk kembali dan kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Allah. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab Suci
tetap membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, sehingga pada malam hari ini, Tuhan kembali mempersekutukan kami satu dengan yang lain, dalam menyatakan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh terbentuk melalui keluarga kekasih kami, Ibu Alberbado dan Nyonya Saprina Elmadao. Kiranya Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami, yang olehnya kami dituntun serta dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Mampukan hamba-Mu di dalam menguraikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat sukacita bagi setiap yang mendengar. Berfirmanlah, kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Rut pada pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema renungan kita, upah dari kebaikan hati, berdasarkan
ayat yang ke-12 dari bacaan kita, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upamu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pun demikian saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Kristus. Salam sehat dan salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Rut dalam bahasa Ibrani mengandung arti belas kasihan. Dan sesuai namanya, Rut sungguh-sungguh beroleh belas kasihan dari Tuhan. Sekalipun dalam menjalani kehidupan, betapa banyak kepahitan dan kegetiran yang ia harus terima. Dan lebih lagi kasih karunia yang dikaruniakan Tuhan kepadanya tentu menjadi sangat spesial karena dia bukan orang Israel tetapi berasal dari bangsa Moab. Menarik jikalau kita memperhatikan kisah perjalanan hidup Rut beserta Naomi, ibu mertuanya. Peristiwa Rut berjumpa dengan Naomi tentu merujuk pada peristiwa masa lalu di mana kota tempat Naomi dan suaminya serta kedua anaknya mengalami kelaparan yang sangat hebat. Dari Bethlehem mereka menyingkir ke tanah Moab. Di negeri Moab, kedua anaknya laki-laki menikah dengan perempuan-perempuan Moab, yakni Orpa dan Rut. Tidak berapa lama Naomi mengalami pergumulan yang sangat berat, di mana suaminya meninggal dunia. Dan tidak berselang lama, kedua anaknya pun meninggal dunia. Sehingga Naomi hidup sebatang kara. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Naomi berada di negeri orang, lalu ditinggalkan oleh suami dan oleh anak-anaknya. Beruntung Naomi mempunyai anak mantu yang baik hati, baik itu Orpa maupun Rut. Kedua anak mantu ini menerima Naomi apa adanya, hidup bersama di tanah Moab. Setelah ia mendengar bahwa Bethlehem dan tanah-tanah di Israel sudah dipulihkan kembali, maka pulanglah Naomi. Disinilah kisah indah dari Rut dipertontonkan. Ketika Naomi menyuruh anak-anak mantunya untuk kembali ke negerinya dan kembali ke tengah-tengah kaum keluarganya, Naomi tetap bertahan. Untuk tidak mau bersama-sama dengan mereka. Meminta agar kedua anak mantunya meninggalkan dirinya. Naomi sadar bahwa tidaklah mungkin lagi dirinya akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk kedua anak mantunya. Ini adalah pemahaman yang terbangun di kalangan anak-anak Israel. Jikalau salah seorang anak laki-laki meninggal dunia dan ia telah
berumah tangga, maka salah seorang saudaranya laki-laki akan menggantikan dia untuk mengawini istri yang ditinggalkan. Pun demikian, tapi kenyataannya Naomi sudah tidak mempunyai anak laki-laki lagi, dan adalah sebuah kemustahilan jikalau ia melahirkan, lalu juga menjadi sebuah kemustahilan jikalau kedua anak mantunya menunggu sampai anak yang dilahirkan itu tumbuh dewasa. Karena itu Naomi berkeras, pulanglah anak-anakku, sebab aku tidak mungkin lagi akan memberikan seorang anak laki-laki kepadamu. Orpa sadar akan keadaan itu, lalu ia meninggalkan Naomi. Tetapi dahsyat sikap Rut. Apapun yang terjadi pada Naomi, ia akan turut ambil bahagian di dalamnya. Ia tidak tega meninggalkan Naomi seorang diri. Dan ia siap mengorbankan segala-galanya untuk tetap hidup bersama dengan mertuanya. Lebih lagi, ia telah mengambil keputusan yang sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh Naomi, yakni mau hidup bersama dengan bangsa Israel. Dalam sikap Rut dikatakan demikian, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau tinggal, di situ juga aku tinggal. Bangsamu adalah bangsaku. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Jelas sekali saudara-saudara, sikap atau komitmen yang begitu kuat dari Rut untuk meninggalkan kehidupan masa lalunya, lalu masuk ke dalam sebuah kehidupan yang baru, yakni hidup bersama dengan Naomi. Bukan hanya hidup dalam kehidupan keseharian, tetapi menghidupi dirinya dengan iman yang dimiliki oleh mertuanya Naomi. Rut mau hidup dan mau mengambil bahagian dalam iman anak-anak Israel. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam kisah ini, Boas yang juga adalah kaum kerabat Naomi telah mendengarkan kisah-kisah itu. Betapa baiknya hati Rut, sehingga ia tidak mau meninggalkan mertuanya. Apapun tantangan, apapun konsekuensi yang harus ia terima, ia akan tetap ada bersama dengan Naomi dan ia tidak mau dipisahkan dari Naomi. Yang kedua, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sangat indah. Saya katakan sangat indah sebab Naomi sendiri telah kehilangan pengharapan. Ketika ia memasuki kota Bethlehem, seisi kota gempar lalu berkata, Naomi kah itu? Tetapi Naomi berkata kepada mereka, jangan sebut aku lagi Naomi, tetapi sebut aku Mara. Karena Tuhan telah memperlihatkan kepadaku segala kepahitan ini. Mara artinya pahit. Sama seperti air sumur yang dijumpai oleh bangsa Israel di Marah. Dalam perjalanan kembara mereka dari Mesir ke Kanaan. Mereka menjumpai sumur, memang ada airnya. Tetapi air itu pahit dan tidak layak diminum. Naomi mensejajarkan dirinya dengan kondisi sumur di Marah. Ia memang ada. Tetapi kepahitan hidup telah membuat dirinya tidak memiliki harapan lagi. Tetapi Rut tidak demikian. Rut tahu bahwa kendali kehidupan ada di dalam tangan Tuhan.
Karena itu ia menjalani hidupnya dengan perjuangan yang keras. Ia menganyam hari-hari kehidupannya dengan segala harapan untuk meraih yang terbaik bersama dengan mertuanya. Hal inilah yang menggugah Boas sehingga Boas berbuat baik kepadanya. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan dan saudara-saudara yang sepengharapan. Apa yang bisa kita petik dari perikop bacaan kita malam ini? Saya mau mengatakan seperti ini. Jangan pernah terbesit dalam pikiran kita. Ketika hidup kita berbenturan dengan tantangan dan masalah, seolah-olah harapan kita sudah tidak ada. Jangan pernah terbesit dalam pikiran kita. Ketika kita menemui jalan buntu, maka masa depan kita sudah hancur. Mari kita tinggalkan sikap Naomi dan kita hidupi sikap Rut yang terus berjalan di dalam iman. Sebab Rut percaya Tuhan dapat mengubah segala-galanya menjadi indah pada waktunya. Kepahitan-kepahitan hidup jangan memudarkan semangat iman kita untuk terus berbuat baik. Contohi Rut, ia terus melakukan yang terbaik untuk menghidupi dirinya dan menghidupi mertuanya Naomi. Itu saja yang ada di dalam pikirannya. Tidak ada yang lain. Sehingga apa yang tidak ia pikirkan, itulah yang dipikirkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat derajatnya dan pada akhirnya Boas memilih Rut untuk menjadi istrinya. Dan dari Rutlah lahir Isai dan dari Isai lahirlah Daud. Betapa besar upah dari kebaikan hati yang sudah dilakukan oleh Rut terhadap Naomi. Dan hal inilah yang mencatat dirinya di dalam silsilah Tuhan Yesus. Matius pasal 1 ayat 5, nama Rut disebutkan di sana. Sekalipun ia seorang perempuan Moab, tetapi karena kebaikan hatinya, maka Tuhan mengangkat derajatnya dan menjadikan dia nenek moyang Tuhan Yesus. Betapa dahsyat kasih karunia Tuhan. Ketika kita menghidupi diri kita dengan kebaikan-kebaikan hati, melakukan yang bisa kita lakukan kepada orang lain, maka Tuhan sendiri akan melihat semuanya dan upah yang menanti untuk kita sangat besar. Tantangan, persoalan kehidupan memang akan terus menjadi warna dan dinamika dari perjalanan hidup kita. Tetapi mari kita bangun keyakinan kita. Mari kita bangun keyakinan diri kita. Mari kita bangun iman kita bahwa Allah yang kita sembah mengerti apa yang terbaik bagi orang yang menaruh harap kepadanya. Dan itulah ucapan dari Boas. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan iman dan pengharapan kita, iman keluarga yang mendapat pelayanan firman pada malam hari ini, bahwa di dalam Dia hidup dan masa depan kita dijaminkan. Teruslah berbuat baik, maka hidupmu akan diberkati. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan, biarlah firman-Nya menjadi motivasi dan kekuatan bagi kita untuk selalu melakukan yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita diantar oleh firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan,
dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyikan PKJ 216 ayat 1 dan 2, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk nikmat dan kasih karunia yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah dalam penyembahan dan di dalam perenungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di mana kami mau belajar banyak hal dari seorang yang bernama Ruth. Betapa dahsyat kasih karunia yang boleh diterimanya karena kebaikan hatinya dalam melakukan apa yang terbaik bagi orang lain. Ia terus mewarnai hidupnya dari hari ke hari untuk menabur kebajikan. Dan hal inilah yang menjadi berita sukacita, gaungnya yang sangat besar, sehingga banyak orang memperkatakan perbuatan baiknya, dan hal itu sampai ke telinga Boas. Upah atas perbuatan baik yang lahir dari ketulusan hati sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan, tumbuhkan iman yang sama dalam diri kami, bahwa Engkau yang mengendalikan segala-galanya dan masa depan kami ada di dalam kekuasaan-Mu. Karena itu biarlah firman ini akan meneguhkan dan menguatkan keluarga kekasih kami yang mendapat pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Dan untuk itu kami berdoa kiranya kasih karunia-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Kami berdoa untuk Ibu Arwan Gayang Bado. Terima kasih Tuhan, untuk 2 minggu lalu kekasih kami telah Tuhan tolong dalam menjalani proses persalinannya. Ia boleh melahirkan dengan baik, dan biarlah dengan kekuatan yang daripada-Mu akan memampukan dirinya untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab, memelihara, mengawal anak kekasih yang Tuhan sudah hadirkan dalam hidupnya. Mari Tuhan, kembalikan kekuatan kepadanya. Mari Tuhan karuniakan roh hikmat dan kearifan, sehingga ia terus dituntun oleh Roh-Mu dan melakukan apa yang baik untuk seisi rumah tangganya. Dengan hikmat yang daripada-Mu, ia dapat menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan.
Sehingga melalui kehadiran seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan sorgamu boleh dihadirkan bagi seisi rumah tangga. Terima kasih Bapa, anak yang sudah dilahirkan, Tuhan terus kawal, jaga, pelihara dan lindungi, agar boleh mengalami pertumbuhan fisik dan rohani dengan baik dan benar, kelak menjadi pribadi yang tumbuh dewasa, dan olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Untuk anak-anak dalam tumbuh kembangnya mereka dan pengajaran, harapan dan cita-cita dalam dunia pendidikan, mari Tuhan nyatakan yang terbaik kepada setiap mereka. Karuniakan akal budi dan kepandaian, sehingga mereka boleh meraih harapan dan cita-cita mereka pada waktunya. Sehingga kelak mereka boleh menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua, bagi keluarga, menjadi kebanggaan bagi gereja, harapan bagi bangsa dan negara, serta menjadi hormat kemuliaan bagi namamu. Kami berdoa untuk Bapak Albert Badong selaku kepala keluarga, nyatakan kuat dan sehat badani kepadanya, roh hikmat, agar ia sungguh-sungguh menyadari tanggung jawabnya selaku kepala keluarga dalam mengayomi seisi rumah tangga. Karuniakan roh hikmat dan kearifan kepadanya, sehingga ia terus meletakkan seluruh pengharapannya hanya di dalam roh takut akan Tuhan. Berkati segala jerih dan juangnya, sehingga apapun yang ia kerjakan boleh mendatangkan yang terbaik demi kelangsungan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi namamu. Orang tua dan seluruh kaum keluarga, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka semua. Hamba berdoa bagi kekasih kami, Nyonya Safrina El Madao. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia yang Tuhan terus nyatakan dalam perjalanan kehidupannya. Biarlah kekuatan dan kesehatan Engkau berikan kepadanya, sehingga ia terus dimampukan untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya selaku seorang istri bagi sang suami dan ibu bagi anak-anak. Bahkan kekuatan dan kesehatan yang sempurna Tuhan anugerahkan, sehingga ia terus menunaikan tugas dan tanggung jawab panggilan pelayanannya di tengah-tengah jemaat Masaleh selaku rekan sepelayanan dalam kemajelisan gereja. Karuniakan kepadanya segala yang baik untuk setiap harapan-harapan ke depan. Biarlah dengan pertolongan-Mu, ia dapat menyaksikan segala yang terbaik dalam kehidupan rumah tangganya, dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati suami kekasih Bapak Cherly Madao dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, pun tanggung jawabnya selaku teman sekerja dalam pelayanan jemaat sebagai penatua. Mari Tuhan, Engkau nyatakan yang terbaik dalam hidupnya, segala karya dan perjuangannya dalam mengisi masa-masa pensiun, Tuhan memberkatinya. Sehingga apapun yang ia usahakan, apapun yang ia kerjakan, boleh mendatangkan yang terbaik demi kelangsungan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi namamu. Terima kasih Bapa di sorga, karuniakan kuat dan sehat kepada mereka berdua selaku orang tua atas kehidupan anak-anak karunia Tuhan, sehingga mereka tetap seia sekata, seperasaan, sehati, sepikiran, sehingga melalui kebersamaan sebagai suami istri, berkat dan kasih karunia-Mu akan terus diwariskan dalam kehidupan anak-anak karunia-Mu. Hamba berdoa buat anak-anak dalam perkuliahan mereka, mari Tuhan nyatakan yang terbaik dalam segala harapan-harapan mereka. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu akan memampukan anak-anak untuk meraih masa depannya.
Karena itu kami berdoa untuk anak kekasih Molodiva yang akan mengikuti International Technology Expo 2021 pada tanggal 27 November yang akan diadakan di Bali sebagai perwakilan dari Universitas Telkom Bandung. Mari Tuhan persiapkan diri anak kekasih Molodiva, karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, bahkan akal budi di dalam menjalani event tersebut, dan pada akhirnya dengan pertolongan-Mu sendiri kami yakin dan percaya ia akan menerima yang terbaik dan nama Tuhan dipermuliakan. Pun demikian, kami berdoa buat anak kekasih Naya yang sekarang ini sedang menyusun skripsi sebagai tahapan terakhir dari perjuangannya untuk meraih cita-cita. Perlengkapi dia Tuhan dengan akal budi dan kepandaian, hikmat dan kearifan, bahkan kekuatan dan kesehatan. Sehingga dengan pertolongan-Mu, ia dapat menyelesaikan semuanya dengan baik, dan dengan pertolongan-Mu pula, ia boleh meraih sukses. Engkau juga mengaruniakan hikmat dan kearifan buat anak kekasih Kesia di dalam menjalani kehidupannya, di dalam mengejar harapan dan cita-citanya. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, ia pun dapat meraih yang terbaik dalam hidupnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam kebersamaan dengan Mama Naya, ibu-ibu PWGT telah menjalani wisata rohani selama 4 malam 5 hari di Bali. Dengan pertolongan-Mu, kami semua boleh kembali dengan penuh selamat. Dan karena itu biarlah kasih karunia-Mu akan terus Engkau lanjutkan dalam perjalanan kehidupan kami bersama, di tengah-tengah keluarga, dan juga di tengah-tengah jemaat. Engkau memberkati nenek Naya di Rantepao, dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Tuhan kiranya dinyatakan dalam kehidupan mereka semua. Seluruh sidang jemaat-Mu, ibu-ibu PWGT di Jemaat Masale, Tuhan berkati dalam peran mereka masing-masing, dalam perjuangan mereka masing-masing, dalam segala harapan dan kerinduan untuk meraih yang terbaik di masa yang akan datang. Kiranya motivasi dari firman-Mu akan terus mendorong kehidupan mereka untuk berjuang, terus melakukan yang terbaik, apapun tantangan dan kesulitan yang menghadang, tidak akan melunturkan semangat mereka untuk melakukan yang terbaik, bukan hanya bagi keluarga, tetapi bagi orang lain, terlebih bagi Tuhan. Dan jikalau hal yang demikian terus kami bangunkan di dalam kehidupan kami setiap saat, maka kami yakin dan percaya upah yang menanti dari perbuatan yang lahir dari ketulusan hati akan kami dapatkan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau berkenan untuk memberkati opa-opa dan oma-oma di Jemaat Masale di dalam menjalani kehidupan masing-masing. Engkau memberkati anak cucu umat-Mu dalam perjuangan untuk meraih masa depan. Berkenan Engkau menguduskan persembahan umat-Mu, kiranya apa yang sudah dipersembahkan dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah persekutuan PWGT Jemaat Masale. Memberkati pengurus di dalam menata pelayanan dan mengelola persembahan jemaat-Mu, sehingga semua itu boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati kehidupan rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu, dan anak-anak hamba-Mu kiranya tetap ada di dalam rangkulan kasih Tuhan. Teristimewa buat Diel yang sekarang ini sedang ada di Jakarta dalam menanti kapal di mana ia akan menjalani masa prola. Tuhan kiranya yang akan membuka jalan sehingga ia boleh mendapatkannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati Ade dalam tahap terakhir masa perkuliahannya,
sehingga semua dapat dijalani dengan baik, pada akhirnya dia dapat menghadapi ujian dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati Epi, Tuhan memberkati Kiki, Ita, dan Geri, sehingga mereka semua boleh menikmati hidup yang berdamai sejahtera. Memberkati kekasih kami Pina, memberkati kekasih kami Cali, memberkati majelis gerejamu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan syafaat kami, yang kami sampaikan kepadamu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, menanti berkat dari Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Mewakili keluarga Nyonya Arwan Gayang Bado dan keluarga Nyonya Sabrina Elmadao, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang malam hari ini telah menyampaikan firman Tuhan dan mendoakan keluarga yang terjadwal pada malam hari ini dan semua jemaat Tuhan. Juga menyampaikan terima kasih kepada adik Pina dan Nando serta Cali. Tuhan memberkati dalam pelayanan. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom.